Pertidaksamaan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu adalah sebuah kalimat terbuka yang menggunakan relasi kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Jadi yang ini adalah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Yang ini adalah kurang dari, sama dengan. Jadi penyelesaian sebuah pertidaksamaan itu adalah semua bilangan yang memenuhi berupa interval ataupun gabungan dari interval. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Sebelum kita membahas tentang bagaimana menyelesaikan sebuah pertidaksamaan, kita harus tahu dulu bagaimana cara penulisan interval dan penulisan himpunan. Yang pertama adalah jika ada interval A, B dengan tanda kurung, itu cara penulisan himpunannya adalah himpunan X, di mana X adalah antara A sampai dengan B. Kalau ditulis dalam garis bilangan, misalkan ini adalah A, ini B, maka interval itu berada di area ini. Untuk interval yang ditulis dengan tanda kurung yang tidak ada pojoknya ini ya, hanya tanda kurung buka dan kurung tutup ini, maka garis bilangannya adalah garis bilangan tanpa titik ya, atau biasa ditulis dengan misalkan garis bilangan yang ujungnya titiknya tengahnya tidak diarsir atau tengahnya bolong seperti itu. Untuk yang kedua, penulisan interval dengan kurung siku, maka penulisan himpunannya adalah X, di mana X adalah mulai dari A hingga B. Untuk tanda kurung siku itu mengartikan bahwa X ini adalah kurang dari sama dengan A dan X ini ada lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Artinya X ini berada di antara A dan B, di mana A ini juga masuk dalam X dan B juga masuk dalam X. Jadi garis bilangannya adalah A sampai B, di mana ujungnya ini diberi lingkaran tertutup. Lingkaran tertutup ini menunjukkan bahwa nilai A dan B itu juga masuk dalam interval X. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya tadi, kalau kurung tanpa siku, ini artinya interval A dan interval B ini bukan bagian dari X. Jadi, untuk yang pertama ini, nilai X ada di antara A dan B. Sedangkan yang kedua ini, nilai X adalah mulai dari A hingga B. Nah, untuk penulisan interval yang selanjutnya, misalkan kurung, yaitu interval A dan B, di mana interval A ini diawali dengan tanda siku, sedangkan interval B ini ditutup dengan tanda kurung biasa, itu mengartikan bahwa himpunan itu terdiri dari nilai X yang berada di antara A dan B, di mana A ini termasuk dalam himpunan X, sedangkan B tidak masuk dalam himpunan X. Jadi bisa digambarkan dengan seperti ini. A sampai B, di mana A ini masuk dalam himpunan X, sedangkan B ini tidak masuk dalam himpunan X. Selanjutnya A dengan kurung biasa dan B dengan kurung siku sebaliknya,
yaitu A merupakan bukan anggota himpunan dari X, sedangkan B di titik tepat di B itu merupakan himpunan dari X itu sendiri. Jadi himpunan X berada di antara A sampai di titik B. Selanjutnya adalah penulisan interval minus tak hingga sampai dengan B. Itu bisa ditulis hanya dengan X kurang dari B. Maksudnya apa? Berarti interval X itu berada di sebelah kirinya B sampai tak terhingga. Dikasih minus karena dia berjalan ke kiri. Ya, jadi ini mengartikan bahwa himpunan X itu adalah suatu nilai yang berada di sebelah kiri B hingga tak terhingga, ya. Selanjutnya adalah himpunan antara himpunan mulai dari B hingga tak terhingga dengan kurung siku. Maka ini mengartikan bahwa himpunan X itu adalah mulai dari tepat di titik B hingga ke kiri sampai tak terhingga. Diberi tanda minus karena garis ke kiri itu menunjukkan nilai min X ya. Kemudian selanjutnya, interval A tak terhingga. Artinya apa? Interval ini berada di nilai mulai dari tepat setelah A menuju ke kanan hingga tak terhingga. Ini tidak usah diberi minus karena ke kanan itu menunjukkan arah X positif. Selanjutnya, himpunan antara A dan tak terhingga di mana A diawali dengan kurung siku itu mengartikan bahwa X itu berada di sebelah kanan A di mana titik A itu masuk dalam himpunan X. Jadi himpunan X ini mulai dari titik tepat di A berjalan ke kanan hingga tak terhingga. Kemudian yang terakhir, himpunan antara minus tak hingga dengan tak hingga. Itu menunjukkan bahwa himpunan ini adalah terdiri dari semua bilangan real. Ya, semua bilangan mulai dari minus tak hingga hingga tak hingga. Contoh-contoh pertidaksamaan. Nah, ini adalah 5 contoh pertidaksamaan yang akan saya bahas selanjutnya. Baik, saya akan bahas satu persatu. Dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Bagian bawah ini adalah penyelesaiannya. Nah, agar lebih jelasnya, saya akan tulis satu persatu. 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Jadi, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita harus terlebih dahulu mengumpulkan x dengan x dan angka dengan angka, yaitu 2x. Agar lebih mudah, yang x dikumpulkan di sebelah kiri. 4x ini harus pindah ruas ke kanan. Jadi 4x ini dari kanan ke kiri harus pindah ruas. Karena dia harus pindah ruas, maka 4x ini menjadi minus 4x. Tanda kurang dari tetap ditulis. Kemudian yang 7 ini harus pindah ruas ke kanan. Yaitu minus 7 kalau pindah ruas ke kanan dia akan menjadi plus 7. Angka minus 2 tetap ditulis minus 2. Sekarang kita hitung ulang.
2x minus 4 atau 2 dikurangi 4 adalah minus 2x. Kurang dari ditulis. Kemudian 7 dikurangi 2 adalah 5. Jadi kita sekarang memperoleh min 2x kurang dari 5. Kita akan mencari berapa x sama x itu. X sama dengan kurang dari 5. Ini negatifnya tetap ditulis dulu. Berarti 5/2. Negatif X kurang dari 5 dikurang 5/2 tetap ditulis aja 5/2 atau 2,5 juga boleh ya. Oke, saya tulis lagi. Nah, agar kita memperoleh X sama dengan, maka negatifnya harus hilang ya. Negatif ini harus hilang. Gimana cara menghilangkan negatif? Yaitu dengan mengali kedua sisi dengan negatif juga. Jadi logikanya, sisi kanan dan kiri itu harus dikali dengan negatif. Maka X ini dikali negatif, dia akan menjadi positif atau plus X. Kemudian minus 5/2 dikali negatif menjadi 5/2. Jangan lupa, ini harus dirubah. Setiap pertidaksamaan yang dikali dengan negatif, tandanya harus dibalik. Jadi yang benar adalah X, karena ini kurang dari, harus dibalik menjadi lebih dari. Minus 5/2. Maka ini adalah hasilnya, yaitu penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X lebih dari minus 5/2. Nah, bagaimana kita menulis interval ini? Agar lebih mudah, kita harus menggambar garisnya terlebih dahulu. Nah, kita akan memperoleh X lebih besar sama dengan minus 52. Kita harus tahu posisi minus 52 itu ada di mana. Ini kan 0 ya. Kalau yang ke sebelah sana itu adalah X, yang sebelah sana adalah minus X ya. Jadi yang sebelah kanannya 0 itu adalah positif X, yang sebelah kirinya 0 itu adalah negatif X. Jadi kita tahu bahwa angka 1 itu ada di sini, sedangkan angka minus 1 ada di sebelah sini. Kita perlu angka minus 5/2. 5 dibagi 2 itu kan 2,5 ya. Berarti angka 5/2 itu nanti ada di sebelah sini ya. Nah, angka 5/2 ada posisinya di sini. Nah, kita tahu himpunan atau himpunan penyelesaian dari ini adalah minus 5/2, yaitu X lebih dari 5/2. Kalau saya punya titik 5/2 ada di sini, ya, atau minus 5/2 ada di sini, kalau lebih dari berarti kan dia himpunan atau penyelesaiannya ini ke kanan. Ya, ingat lebih dari itu ke kanan. Kita mendapatkan X lebih dari, berarti tidak ada tanda sama dengannya. Maka kita harus membuat titik ini adalah lingkaran dengan tengahnya yang tidak diarsir atau tengahnya bolong ya. Jadi persamaan ini menghasilkan sebuah garis seperti ini. Ini adalah garis minus 5/2 ya. X lebih besar minus 5/2. Nah, himpunan penyelesaiannya kita tulis dengan 5/2, tak hingga.
Ini pakai kurung ya. Ini himpunan penyelesaiannya. Atau bisa ditulis dengan X, di mana X itu lebih besar minus 5/2. Nah, ini adalah hasil dari himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Yang 2x min 7 kurang dari 4x minus 2.